Dari segmen zaman ya, jadi ada Gen Z di bawah 27 tahun, kemudian milenial, generasi X, kemudian juga baby boomer. Ini terlihat memang seperti tadi di judul kita sampaikan bahwa Gen Z paling keras menolak terhadap pilkada lewat DPRD. Menolak pilkada lewat DPRD. Kemudian daripada segmen ekonomi, karena bisa jadi isu ini misalnya hanya berkembang di pendapatan rendah saja, atau mungkin di pendapatan atas, data ini memperlihatkan kepada kita bahwa penolakan terjadi baik di pendapatan bawah atau wong cilik, di bawah 2 juta per bulan misalnya, itu yang menolak di angka 64,9%. Yang setuju hanya sekitar 29,7%, kemudian yang menengah di pendapatan 2 sampai 4 juta per bulan, ini menolak 65,9, kemudian yang sangat setuju atau cukup setuju di angka 29,5. Kemudian di atas 4 juta per bulan, ini yang menarik karena yang paling tinggi penolakannya justru di segmen pendapatan 4 juta per bulan ke atas. Itu ada 70%, kemudian yang sangat setuju, cukup setuju hanya di angka 26,7%. Lagi-lagi ini memperlihatkan secara sistemik penolakan daripada pilkada DPRD. Karena tadi kita lihat dari sisi segmen wanita, laki-laki menolak mayoritas, kemudian juga desa, kota juga sama, kemudian juga dari agama juga sama, kemudian juga dari pendapatan. Bagaimana dengan pendidikan? Dengan pendidikan ini kita bisa lihat bahwa tamat SD ke bawah itu menjadi segmen juga yang paling besar menolak pilkada lewat DPRD. Ini terlihat angkanya di angka 73,5%. Kemudian tamat SMP sederajat, MTS dan seterusnya 52,4% yang menolak, kemudian tamat SMA sederajat 71,1% dan tamat D3 ke atas di angka 61,0%. Jika dilihat dari data ini, mereka yang menolak pilkada DPRD paling tinggi di segmen pendidikan tamat SD ke bawah, terlihat dari sini, 73,5%. Ini dari segmen pendidikan. Kemudian dari segmen zaman ya, jadi ada Gen Z di bawah 27 tahun, kemudian milenial, generasi X, kemudian juga baby boomer. Ini terlihat memang seperti tadi di judul kita sampaikan bahwa Gen Z paling keras menolak terhadap pilkada lewat DPRD. Jadi yang kurang setuju, tidak setuju sama sekali di angka 84,0%. Kemudian yang kedua milenial yang berusia 28 sampai 43 tahun, ini 71,4%, kemudian generasi X 60, kemudian baby boomer 63,0%. Ini data juga memperlihatkan bahwa secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan mayoritas ini berlangsung, tetapi hampir di semua generasi yang ada. Baik itu generasi Z, kemudian milenial, kemudian X maupun juga di baby boomer ya. Mayoritas menolak pilkada DPRD. Kemudian ini yang menarik karena sejauh ini sudah ada 7 partai, mungkin 7-8 partai yang sudah setuju partainya mengusung ide pilkada lewat DPRD. Ini terlihat bahwa ternyata kita tanyakan kepada konstituennya seperti apa. Ini misalnya Gerindra, itu ternyata secara mayoritas bahkan angkanya lebih tinggi, 74,5% itu menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Kemudian PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 56,3% menyatakan kurang setuju, tidak setuju sama sekali. Begitu juga dengan PKB, 67,5% menyatakan tidak setuju, kurang setuju terhadap pilkada DPRD. Kemudian juga Partai Golkar sebagai partai yang dianggap atau yang mengusulkan ide ini, itu ternyata di pemilih-pemilihnya juga menyatakan penolakan atau kurang setuju, tidak setuju sama sekali terhadap pilkada lewat DPRD di angka 58,3%. Yang setuju apakah ada? Dilihat dari data ini ada, tapi angkanya hanya di angka 33,3%, lebih banyak yang setuju, yang tidak setuju. Kemudian PKS sama 57,5% menyatakan tidak setuju ya.
Kemudian PAN ini relatif imbang antara yang setuju dengan tidak setuju di angka 47,5 dengan 47,5. Kemudian juga Demokrat yang terakhir menyatakan dukungan terhadap isu pilkada ini 57,1%. Pemilihnya itu menyatakan tidak setuju, mayoritas menyatakan tidak setuju. Kemudian Nasdem juga yang mengusul, yang setuju dengan ide pilkada lewat DPRD, tetapi jika dilihat daripada pemilih-pemilihnya, ini menyatakan ketidaksetujuan yang besar. Kemudian P3 45 lawan 42, kemudian juga Partai Buruh, kemudian PSI juga 47,5 lawan 47,5, kemudian Partai Gelora 95 menolak, kemudian juga partai-partai yang lainnya. Jadi terlihat dari sini secara mayoritas bahwa pemilih-pemilih partai yang elit-elitnya menyatakan setuju, ternyata di grassroots atau di pemilih-pemilihnya mayoritas menyatakan tidak setuju. Ada yang hampir sama nilainya, yaitu hanya PAN ya, 47,5 menyatakan setuju, kemudian juga 47,5 menyatakan tidak setuju. Jadi dari data ini memperlihatkan bahwa apa yang disuarakan oleh pemimpin elit-elit partai itu ternyata belum diamini oleh grassroots atau pemilih-pemilih partai yang bersangkutan. Kemudian daripada pemilih pilpres yang lalu, pilihan capresnya, di sini ada Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, kemudian juga Pak Prabowo yang sekarang menjadi presiden. Ini terlihat bahwa di pemilih-pemilih capres yang lama, siapapun pilihan capresnya mayoritas menolak pilkada lewat DPRD. Jadi yang pemilih Pak Anies Baswedan 60,9, kemudian pemilih Pak Ganjar ini paling tinggi 77,5% menolak, kemudian juga Pak Prabowo ini pemilih-pemilihnya yang lama 71,1% ya menyatakan tidak setuju. Kemudian dari segmen media sosial yang punya media sosial X ini yang kurang setuju, tidak setuju sama sekali juga ya 50%, hampir imbang dengan yang sangat setuju, cukup setuju di angka 47,5%, kemudian di Facebook ini 65,6%, kemudian juga di Instagram 67,3% dan di TikTok 68,3%. Jadi para pengguna media sosial tak setuju pilkada DPRD. Yang memang kalau misalnya kita lihat penolakan paling keras ini ada di pengguna TikTok, kemudian juga Instagram dan juga Facebook ya. Angkanya di atas 60%, kecuali memang di X ya, di angka 50%. Ini pun mayoritas ya. Kemudian ini kepuasan, jadi kita juga pecah antara masyarakat yang puas terhadap pemerintahan Prabowo dengan yang tidak puas, kemudian kita cross tab dengan harapannya dia setuju atau tidak setuju dengan pilkada lewat DPRD. Dan yang menyatakan puas ini juga sama bahwa mayoritas 60,8% menyatakan tidak setuju terhadap pilkada DPRD. Kemudian yang menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini lebih tinggi lagi angkanya di angka 77,8%. Jadi baik yang puas maupun yang tidak puas mayoritas menolak pilkada lewat DPRD. Sekarang kita masuk ke bagian 3, ini mengapa publik tetap ingin pilkada langsung. Jadi tadi kita sudah saksikan bahwa penolakan ini terjadi secara masif dan juga sistemik karena hampir di semua segmen yang ada itu mayoritas menolak pilkada lewat DPRD. Kemudian kita coba untuk menganalisa mengapa publik tetap ingin pilkada langsung. Ada berapa hal yang menyebabkan mengapa publik tetap ingin pilkada langsung. Yang pertama, ini adalah memori kolektif yang sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Karena kita tahu bahwa pilkada langsung itu sudah kita laksanakan pertama kali di tahun 2005 ya. Bahkan untuk pilpresnya sendiri kan 2004. Tapi minimal 20 tahun terakhir rakyat sudah terbiasa memilih langsung. Sehingga jika sekarang tiba-tiba berubah, kemudian dengan perubahan yang
tidak berdasar terhadap asumsi-asumsi yang bisa diterima publik, tentu penolakan juga begitu keras. Jadi menganggap bahwa pemilihan langsung adalah satu-satunya cara yang wajar memilih kepala daerah, bukan melalui pilihan atau lobby elit. Jadi pilkada maupun juga pilkada ini menjadi pesta rakyat di berbagai daerah dan selama 20 tahun ini sudah kita rasakan, semua orang banyak yang bergembira dengan pemilihan langsung karena bisa menentukan pemimpinnya langsung dengan tangan dia sendiri, tidak melalui perwakilan ya, yang rencananya akan dirubah menjadi perwakilan. Jadi memang memori demokrasi 20 tahun terakhir dan rakyat sudah terbiasa memilih langsung. Ini adalah alasan pertama mengapa penolakan terhadap pilkada DPRD itu kuat. Kemudian yang kedua, ini juga yang kita lihat. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.